Halo guys, selamat datang kembali di channel Sebatas Teman Tanpa Kepastian, atau biasa kalian panggil dengan sebutan Sebastian. Oke, di video kali ini gue bakalan bahas seluruh alur cerita film I Give My First Love to You. Namun sebelum kita bahas, kita intro dulu. Oke, film I Give My First Love ini dirilis pada tahun 2009. Di awal cerita kita diperlihatkan dua orang anak lagi main dokter-dokteran. Anak laki-laki ini bernama Takuma, dan anak perempuan ini adalah Mayu. Takuma adalah anak yang memiliki kelainan jantung, sehingga dokter hanya memprediksi jika umurnya tak sampai 20 tahun. Dan kebetulan, dokter yang menangani Takuma adalah ayah dari Mayu. Takuma sejak kecil tidak dapat bermain seperti anak-anak pada umumnya. Hal itu dikarenakan penyakit jantung yang ada pada dirinya. Takuma tidak dapat terlalu beraktivitas seperti biasa, karena jika dia kelelahan, maka akan membuat penyakit jantungnya kembali kambuh. Meski begitu, Takuma memiliki Mayu yang selalu ada di sampingnya. Ketika Mayu dan Takuma berada di taman, keduanya mengungkapkan impian mereka berdua. Takuma mengatakan jika dia memiliki harapan jika nanti dia ingin menjadi seorang astronot dan menikah dengan Mayu. Mendengar hal itu, Mayu sangat terharu, dan Mayu pun mengatakan jika dirinya ingin Takuma sembuh dari penyakitnya. Nah, dari sini kita dapat menilai bahwa Takuma adalah cinta pertama Mayu, begitupun sebaliknya, Mayu adalah cinta pertama Takuma. Beberapa tahun kemudian, Takuma dan Mayu telah tumbuh dewasa. Mayu dan Takuma selalu jalan berdua, ibarat sepasang kekasih. Di sekolah, Takuma adalah murid yang cukup pintar, sedangkan Mayu selalu bergantung pada Takuma saat berada dalam kelas. Meski begitu, Takuma tetap tak bisa bermain seperti teman-temannya. Saat jam olahraga, dia hanya dapat menyaksikan Mayu dan teman-temannya bermain basket. Setelah jam olahraga, ada segerombolan anak-anak yang menyiram baju Mayu untuk melihat bra yang dipakai Mayu. Melihat hal itu, Takuma marah dan memukul anak-anak yang berbuat jahat pada Mayu. Setelah itu, Mayu membawa Takuma ke UKS. Di sana, Takuma mengatakan jika dirinya seharusnya menjadi yang pertama melihat bra milik Mayu. Mayu mendengar hal itu, ingin menenangkan Takuma, dan mengatakan jika dirinya mau untuk membukakan bajunya untuk Takuma. Namun karena penyakit jantung yang dimiliki oleh Takuma, Mayu tidak jadi menunjukkan branya kepada Takuma. Mereka pun saling mengejar dan kemudian berpelukan. Mendekati hari kelulusan, Takuma berencana untuk masuk dan melanjutkan studinya ke SMA Shido, salah satu SMA unggulan di Jepang. Alasan mengapa Takuma ingin masuk di SMA Shido ialah agar Mayu dapat melupakan Takuma. Saat penyambutan siswa baru di SMA Shido, kepala sekolah menyambut seluruh siswa dengan pidatonya. Selain itu, pada waktu yang sama juga diumumkan nama siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam tes masuk SMA Shido. Tak disangka, yang mendapat nilai tertinggi dalam tes adalah Mayu. Saat namanya disebut, Mayu mencari Takuma dan mengatakan jika dirinya belajar dengan keras untuk tetap berada di samping Takuma. Karena kejadian itu, Takuma dan Mayu pun menjadi pusat perhatian di sekolah dan membuat kehebohan. Mayu dan Takuma tak dapat dipisahkan. Mereka kembali jalan berdua dan menikmati waktu mereka sebagai sepasang kekasih.
Keesokan harinya, Mayu tak sengaja bertabrakan dengan seorang siswa bernama Kou. Kou adalah siswa dengan peringkat kedua dalam tes masuk SMA Shido dan salah satu siswa yang disukai banyak wanita. Namun nampaknya Kou hanya tertarik dengan Mayu. Ya iyalah, secara Mayu adalah peringkat satu di sekolah dan juga siswa yang cantik. Namun sayangnya, Mayu tidak tertarik sama sekali dengan Kou. Kou terus berusaha merebut Mayu dari Takuma. Saat Takuma kembali ke asrama, Kou menunggunya di sana. Di sana, Kou mengatakan bahwa seharusnya Takuma menjauhi Mayu, karena saat Takuma meninggal, Mayu pasti akan sangat sedih. Takuma terus memikirkan perkataan Kou, dan keesokan harinya Takuma pergi menjenguk teman masa kecilnya, yaitu Teru. Teru memiliki penyakit yang sama dengan Takuma. Ketika Takuma asik berbicara dengan Teru, Teru mengatakan jika dirinya ingin sekali merasakan yang namanya ciuman sebelum meninggal. Teru pun mendekati Takuma dan menciumnya. Setelah itu, Takuma bertemu dengan Mayu. Dan di sana, Takuma mengatakan jika dirinya telah berciuman dengan Teru. Mayu pun bertengkar dengan Takuma. Dan dengan alasan itu, Takuma memutuskan Mayu. Mayu tampak sangat sedih dan kecewa dengan perkataan Takuma. Mayu pun setuju untuk putus dan pergi meninggalkan Takuma. Keduanya pun sudah tak jalan bersama lagi. Ini pun menjadi kesempatan untuk Kou mendekati Takuma. Mayu maksudnya. Meski begitu, keduanya tak bisa membohongi perasaan mereka masing-masing. Walaupun Kou terus mendekati Mayu, Mayu tetap menolak dan menjaga hatinya hanya untuk Takuma. Takuma pun demikian. Takuma tak bisa membohongi perasaannya kepada Mayu. Maka untuk membuat Kou tidak mengganggu Mayu lagi, Takuma mengajak Kou untuk duel 1 lawan 1 dengan lari 100 meter. Taruhannya, siapapun yang menang akan mendapatkan Mayu. Meski memiliki penyakit jantung, Takuma tidak akan menyerah jika itu demi Mayu. Takuma berlari sekuat tenaga dan berhasil memenangkan duel 1 lawan 1 dengan Kou. Setelah duel itu, Takuma dan Mayu kembali menjadi sepasang kekasih. Dan Kou pun mulai menjauhi Mayu, bahkan mengajak Takuma menjadi temannya. Dengan begitu, keadaan kembali seperti semula. Keesokan harinya, Takuma mendapat kabar dari ayah Mayu jika dirinya mendapat donor jantung. Mendengar hal itu, Takuma dan keluarganya tampak sangat bahagia. Mayu yang berjalan-jalan di sekitaran rumah sakit tak sengaja melihat teman sekolahnya sedang berkumpul dan menangis. Ternyata, teman-teman Mayu sedang menangisi Kou yang sedang sekarat karena kecelakaan. Mayu pun curiga dan pergi menemui ayahnya. Mayu menanyakan apakah pendonor untuk Takuma adalah Kou. Ayah Mayu mengatakan jika itu bukan urusannya. Mayu pun dilema dan tak ingin memberitahukan hal itu pada Takuma. Meski begitu, pada akhirnya Takuma mengetahui jika Kou adalah pendonor baginya. Takuma mendapat kabar dari teman sekolahnya jika ada siswa lain yang dirawat selain dirinya. Hal itu membuat Takuma pergi melihat Kou dan kemudian tak sengaja bertemu dengan Mayu. Mereka pun berdua berbicara dan Takuma marah kepada Mayu karena dia tak memberitahu jika Kou ada di rumah sakit itu.
Hal itu dilakukan Mayu agar Takuma dapat terus hidup dan bersama dengan Mayu. Tapi Takuma menolak dan tidak ingin menerima transplantasi jantung dari Kou. Di sisi lain, kondisi Kou nampaknya menunjukkan tanda-tanda membaik. Ibu dari Kou pun bertemu dengan ayah Mayu dan membatalkan donor itu. Keesokan paginya, Takuma nampak kurang sehat, sehingga tak dapat pergi ke sekolah. Nampaknya penyakit Takuma kembali kambuh, sehingga Takuma harus dilarikan ke rumah sakit. Takuma sedang dalam masa kritis. Ayah Mayu terus mencoba menyelamatkan Takuma. Untungnya, Takuma berhasil bernafas kembali. Ayah Mayu pun memanggil kedua orang tua Takuma dan mengatakan jika ini adalah kesempatan mereka untuk terakhir kalinya bertemu dan berbicara dengan Takuma. Mayu yang melihat kejadian itu sangat sedih dan sangat terpukul dengan keadaan Takuma sekarang. Mayu pun berlari ke kamar Kou di mana dia dirawat. Di sana Mayu berlutut, menangis, dan memohon kepada keluarga Kou untuk melanjutkan transplantasi jantung itu. Keluarga Kou mengerti perasaan Mayu. Mereka pun juga prihatin dengan Mayu, tetapi mereka tak dapat berbuat banyak. Keluarga Kou meminta maaf karena mereka tak dapat membantu Mayu lebih jauh lagi. Dalam situasi sedih itu, Takuma berjuang untuk tetap hidup demi Mayu. Dengan kekuatan cinta mereka, Takuma kembali sadar. Mayu yang datang ke kamar Takuma langsung diajak pergi berbulan madu sesuai janji mereka saat masih kecil. Takuma dan Mayu pun pergi berdua dan menghabiskan waktu bersama seharian. Mereka berdua sangat bahagia dan sangat menikmati waktu mereka. Sayangnya, karena kelelahan setelah berjalan bersama dan juga menghabiskan waktu dengan Mayu, penyakit dari Takuma kembali kambuh. Takuma dilarikan ke rumah sakit. Bahkan kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Takuma sedang dalam masa kritis. Ayah Mayu pun terus mencoba menyelamatkan nyawa Takuma. Namun sayangnya, kehendak berkata lain. Takuma pun meninggal dan membuat kedua orang tuanya menangis atas kepergiannya. Mayu yang syok pergi menyendiri sambil membaca surat terakhir dari Takuma. Sambil membaca surat, Mayu meneteskan air matanya dan sangat kehilangan Takuma. Beberapa hari setelah kematian Takuma, Mayu pergi menemui orang tua Takuma dan pergi membawa abu milik Takuma. Dengan menggunakan gaun pengantin, Mayu pergi ke gereja dan mengadakan pernikahan biasa dengan Takuma ditemani ayahnya. Sambil mengingat kembali kenangan indah bersama dengan Takuma, Mayu pun terus berharap jika nantinya mereka dapat dipertemukan kembali dan ceritanya pun tamat. Cukup sedih guys cerita film ini. Bagaimana menurut kalian? Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian yang pencinta film, boleh berikan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan video ini ke teman atau pasangan kalian. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. See you in the next video. Bye-bye.